Halo, halo Kak, semuanya selamat pagi, siang, malam, atau mungkin selamat hari apa mungkin di sana. Ya, tergantung nanti Kakak apa tuh namanya buka video ini kapan ya. Nah, di video ini kita akan coba belajar untuk setup akuntansi pertama kali di Olsera ya. Ah, jadi produknya, nanti pembelian, nanti jurnalnya, sampai mungkin sampai closingnya gitu. Oke. Nah, pertama-tama sebelum mulai akuntingnya nih Kak, kita perlu pastikan dulu nih apa tuh namanya untuk produknya yang ada di sini. eh, Kita perlu pastikan kuantiti sama harga belinya dulu nih Kak. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita cek misalkan tes stok produk A di tempat saya ini Kak ya. Di sini kuantitinya ada 18, tapi harga belinya 0. Sama mungkin ini ada 17, harga belinya 0, 2.291 tapi harganya 25.000. Nah, yang benar itu cuman yang dites doang. Nah, gitu. Kita perlu yang namanya isikan dulu harga beli dan kuantitinya sampai benar dulu. Kenapa gitu? Karena ini nanti berpengaruh ke persediaan barang dagangnya. Jadi nanti ketika ini salah, itu kita harus ngulangi dari awal dengan opsi yaitu adalah eh, riset akuntingnya atau melakukan jurnal penyesuaian. Tapi kalau dari Olsera tuh paling paling tepat sih, lebih tepatnya kita itu riset, kemudian kita mulai setelah dibetulkan persediaan barang dagangnya. Karena agak ribet nanti ketika di jurnal balik itu akan uh, akan berpengaruh ke HPP-nya. Jadi mendingan kita pastikan dulu harga belinya. Kalau misalkan ada yang salah, kita sesuaikan dulu. Misalkan nih harga belinya itu 1.000, ini 1.000, ini misalkan ini 20.000. Oke, berarti nanti kita akan dapat nih 18 kali 1.000, 17 kali 20.000, 2.291 kali 25.000. Nah, nanti kita bisa cek di menu laporan, kemudian sisa stok produk di sini. Nah, nanti akan tertampilkan nih total harga beli punya saya yaitu adalah 57.633.000. Sebentar. Nah, oke. Kemudian kalau ini sudah dipastikan benar HPP-nya, kemudian kita cek nih Kak di point of sale di sini, di pengaturan pos point of sale. Nah, kita pastikan dulu nih cara pembayaran di sini udah terbuat atau belum. Kalau misalkan belum terbuat atau hanya satu, karena default di Olsera itu cuma ada tunai, nanti kita perlu tambah dulu yang ada di sini. Jadi kalau di tempat saya itu kebetulan cuma ada tiga, yaitu ada tunai, hutang, sama kartu debit pembayaran bank BCA. Nah, ini nanti ketika kita mulai akunting itu akan masuk ke apa tuh namanya ke akuntingnya. Kalau dipastikan dua itu udah benar, baru kita bisa lanjut ke akuntingnya. Oke, di akuntingnya kita secara default akan kosong seperti ini nih Kak. Nah, nah sekarang kita tinggal atur aja. Kemudian hmm, uh, oke, di akun pembayarannya nih Kak. Kalau Kakak lihat punya saya kan ini udah ada mapping ya dari kas, CIMB, Mandiri, ini Bank BCA, Bank Mandiri dan lain-lain. Jadi di tempat saya itu akun COA-nya udah terbuat. Tapi secara default itu nanti di sini di sebelah kanan akun pembayaran ini nanti akan kosong. Jadi seperti yang di marketplace Shopee ini, kalau Kakak cek di kanannya masih kosong. Oke. Nah, nanti ketika masih kosong seperti ini, kakak yang perlu kakak lakukan adalah tambah akun dulu, akun COA-nya. Misalkan, misalkan di saya itu mau tambahnya itu, oh ini nggak ada BRI ya. Saya coba tambah akun BRI dulu. Nah, kita ke tambah akun di sini, kita pilih harta lancar, subkategorinya kita pilih kas dan bank. Kemudian nama akunnya kita buat misalkan Bank BRI. Nah, kalau sudah, kita tinggal kaitkan tuh dari Bank BRI-nya itu eh, ke metode pembayaran yang apa. Misalkan nih, misalkan aja ya Kak, misalkan pembayaran Bank BCA ini itu seharusnya mengalir ke Bank BRI. Maka saya atur akun setelah di checklist, kemudian saya ubah ke
BRI. Kemudian saya perbarui. Nah, berarti nanti ketika ada orang yang melakukan pembayaran via bank BCA, itu akan ke bank BRI. Tapi ini jangan diikuti ya Kak, karena seharusnya ketika ada pembayaran bank BCA, di sini harusnya kita mapping ke bank BCA. Nah, saya kasih contoh yang benarnya. Contoh ini kita checklist, kita ubah ke BCA. BCA mana nih? Oke, BCA kita perbarui. Jadi ketika nanti misalkan nih ada orang yang melakukan pembayaran bank BCA, transfer mungkin 10.000 atau 100.000, maka saldo dari akun COA dari bank BCA yang 05 ini itu akan bertambah juga senilai nilai transfernya. Itu. Nah, cuman kalau misalkan ada orang yang melakukan transaksi dengan metode pembayaran yang belum di mapping seperti marketplace Shopee ini, itu akan masuk ke kas Kak. Karena default di Allsera ketika nanti di sini belum di mapping seperti Shopee ini, itu akan masuk ke kas. Jadi kalau misalkan ada 10 metode pembayaran yang di mapping cuma 1 atau 2, nah sisanya itu pasti akan mengalir ke kas. Gitu. Nah, kalau di sini sudah di mapping, sudah selesai, kita bisa klik selanjutnya. Nah, di sini ada jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayaran itu adalah jatuh tempo berlaku ke dua arah. Jadi ke pembelian dan juga penjualan. Nah, jadi pastikan dulu ya Kak, jatuh temponya tuh di sana berapa lama. Kalau misalkan jatuh temponya berbeda-beda, berarti kita ambil aja antara yang paling cepat atau yang paling lama. Tapi kalau biasanya saya sarankan itu adalah yang paling lama. Misalkan yang paling lama itu adalah 30 hari seperti ini ya. Nah, itu kita bisa klik simpan aja atau klik mulai. Nah, cuman kakak nggak usah khawatir nih, ketika ada penjualan atau pembelian yang jatuh temponya itu bukan 30 hari, itu kita bisa coba di penjualan di sini, kemudian kita atur jatuh temponya. Nah, misalkan di jatuh temponya ini adalah kita setting di 18 Oktober. Nah, ketika ini kita setting 18 Oktober atau mungkin 19 Oktober, maka jatuh temponya ini akan mengikuti dari penjualannya. Nah, ketika ini tidak di set, seperti misalkan yang ini deh, misalkan ketika jatuh tempo, oh ini udah di setting ya. Ketika ini jatuh temponya tidak disetting atau masih kosong, maka secara default itu akan mengikuti Allsera accountingnya gitu. Tapi kalau ini disetting manual, yang dari sini, maka itu tidak akan mengikuti dari jatuh temponya di accounting gitu. Misalkan nih saya ubah jatuh temponya ke tanggal 18 gitu. Maka ini jatuh temponya akan menjadi tanggal 18, bukan 30 hari sesuai dari accounting yang kita setting gitu. Nah, ini berlaku juga untuk yang penjualan ataupun pembelian ya Kak. Dua-duanya sama. Ketika kita nggak atur jatuh temponya secara manual dari nomor akunnya ini, itu akan mengikuti dari accountingnya. Oke, kalau gitu kita balik lagi ke sini. Nah, jadi di jatuh tempo pembayaran di accounting saya ini saya ubah ke 30 ya Kak, biar gampang. Oke. Kemudian yang di bawahnya, apakah Anda ingin menjadikan stok awal sebagai modal awal? Itu tinggal kakak gimana. Kalau misalkan yang di katalog produk kakak yang ada di sini itu masih belum benar, jadi mendingan kosongkan aja. Dan di Allsera accountingnya ini, yang di bagian barusan itu, yang ada di yang ada di sini, itu pilih tidak aja kak. Kenapa dipilih tidak? Karena ini tidak akan menghitung persediaan sebagai saldo awal. Tapi ketika persediaan kakak sama harga belinya udah tepat, maka kita bisa klik ya, kemudian klik selanjutnya. Maka itu akan menghitung dari persediaan barang dagangnya kakak. Contoh ini 16 Oktober ya saya mulainya. Itu persediaan barang dagang saya adalah 57.633. Karena tadi sempat saya betulkan di menu katalog produk.
yang kita bahas di awal tadi, yaitu harga belinya dua produk ini 0. Nah, kalau ada pertanyaan, gimana dengan produk yang tidak terbatas? Maka produk yang tidak terbatas ini tidak akan dihitung sebagai persediaan barang dagang. Karena produk tidak terbatas ini tidak bisa dihitung berapa nilainya. Oke, kemudian kita atur sekarang. Nah, kemudian kita klik selanjutnya aja, kita pilih tanggal kita mulai akuntingnya, kemudian kita klik mulai sekarang. Nah, di sini kita kan melihat banyak akun COA yang barusan kita buat dan default Polsera ya. Contoh di tempat saya itu yang saya buat itu ada Bank BCA, Mandiri, CIMB, sama BRI. Nah, kakak cukup isikan aja yang klasifikasinya itu kas dan bank. Jadi selain kas dan bank itu jangan diisi. Seperti investasi, piutang, persediaan, perlengkapan, itu jangan diisi. Nanti kita isinya bukan dari sini. Gitu. Jadi misalkan nih, kita mau isi kas kita. Kita mau isi kas kita itu per tanggal 16 Oktober. Itu misalkan kas saya ada 10 juta. Kemudian di Bank BCA itu ada 20 juta. Di Bank Mandiri itu ada 5 juta. Di Bank BRI itu mungkin ada 20 juta juga. Nah, kalau misalkan kakak bingung nih, gimana sih kalau misalkan saya nggak tahu atau belum tahu dari saldo per kita mulai akuntingnya. Nah, itu nggak apa-apa. Itu nolkan aja. Contoh nih, kita nggak tahu akun CIMB kita berapa per kita mulai akuntingnya. Itu nggak apa-apa. Nolkan aja. Kemudian kita simpan aja. Nah, nanti ketika mau input saldo awal CIMB kita yang tadi kita nolkan per tanggal 16, misalkan nih kita mulai akuntingnya itu tanggal 16 Oktober 2024 yang ada di sini. Tapi kita mulainya pagi hari. Kita nggak tahu nih di di jam kita mulai itu saldonya CIMB kita berapa. Tapi setelah malam kita ngecek, kita tahu saldo kita mungkin ada 100.000 mungkin. Nah, kita masuk aja ke daftar akun di sini, kemudian kita klik gambar gear yang ada di sini, gambar gear atau gambar setting di sini. Nah, baru kita isikan kas awal kita berapa atau saldo awal kita berapa. Nah, ini berlaku juga dengan yang lain. Misalkan Bank BCA mau dirubah bisa, Bank Mandiri mau dirubah saldo awalnya pun juga bisa. Nah, kalau udah kita simpan. Nah, yang barusan 100.000 ini kalau kita cek di CIMB, nah sekarang sudah berubah ke 100.000. Nah, kalau kita klik, itu akan muncul saldo awalnya 100.000. Ketika kita rubah CIMB-nya, misalkan ada kesalahan nih, saldo awalnya bukan 100.000, tapi 100 juta. Nah, itu kita ubah aja, kita simpan. Nah, kita cek lagi nih, ini sudah berubah ke 100 juta. Nah, seperti ini. Jadi nggak usah khawatir untuk pengisian saldo awal di sini. Kalau lupa atau nggak tahu bagaimana, itu bisa diisi belakangan. Yang penting kakak isinya akurat aja. Nah, selanjutnya di menu sebelahnya itu ada di tambah akun. Nah, tambah akun ini misalkan kakak mau butuh COA khusus, misalkan. Bisa mau tambah akun peralatan, mungkin akun akumulasi, akun beban dibayar di muka, atau mungkin akun COA PPN dan lain-lain. Kakak cukup tambah akun aja di sini, kategorinya pilih mungkin sesuaikan aja. Misalkan ini saya contoh mau bikin biaya ya, akun biaya. Subkategorinya mungkin pengeluaran, ini adalah pengeluaran operasional. Oke, kita simpan. Nah, kita cek tuh akunnya adalah dengan nomor 60.000. Nah, 60.000. Nah, kita pengeluaran operasional itu sudah terbuat akunnya. Itu. Nanti sesuaikan aja dari kategori dan subkategorinya.
Itu nanti namanya bisa menyesuaikan. Nah, di fitur selanjutnya di jurnal buku besar. Nah, kalau kakak cek di jurnal buku besar, ini semuanya itu serba otomatis, Kak. Baik dari penjualan, pembelian, kemudian retur, stok name, stok keluar, dan lain-lain itu sudah otomatis. Nah, yang perlu kakak lakukan di jurnal umum ini apa? Adalah jurnal penyesuaian dan jurnal biaya. Misalkan nih, transaksi A itu ada kesalahan, kesalahan harga jual mungkin. Jadi di jurnalnya itu nggak sesuai karena salah harga kan, salah harga jual ataupun salah harga beli. Nah, kita mau sesuaikan, itu kita bisa dari jurnal manual dari sini. Atau kalau mungkin kita mau tambah biaya gaji itu pun juga bisa dari sini. Dari menu tambah jurnal, form jurnal tunggal. Nah, misalkan kita mau buat gaji ya, gaji karyawan di sini. Gaji karyawan, kita pilih 16 Oktober, kita pilih di sini gaji. Kita pilih gaji akun debitnya, kreditnya kita pilih misalkan kita pakai CIMB ya. Nah, kalau misalkan ada yang tanya debit kredit itu apa sih? Nah, gampangnya adalah akun debit itu menambah, akun kredit itu mengurangi. Jadi, simpelnya kita punya saldo bank CIMB tadi 100 juta kan. Nah, 100 juta itu mau kita gunakan untuk membayar gaji. Jadi, saldo dari bank CIMB itu kita transfer ke bank ke biaya gaji. Jadi, 100 juta itu kita berkurang sesuai dari nominal gaji yang kita bayarkan. Gitu. Nah, catatan ini gaji Mulyono misalkan kita bayar dia 7 juta. Nah, kalau sudah, kita simpan aja. Yang penting nama jurnal, tanggal, akun debit, kredit, catatan sama jumlah sudah diisi. Nah, kalau udah, kita simpan aja. Nah, kalau sudah, maka akan muncul nih satu jurnal, biaya gaji debit 7 juta, ngambilnya dari bank CIMB 7 juta. Gitu. Nah, kalau kita cek di daftar akun, saldonya itu adalah kas masih 10 juta, CIMB-nya tadi dari 100 juta ke 97 juta, kemudian kalau kita cari biaya gaji, kita cari gaji, nah biaya gaji itu menjadi 7 juta, gitu. Oke, nanti kalau mau cari apa tuh namanya jurnal berdasarkan tanggal atau durasi waktu tertentu itu bisa disesuaikan dari filter-filter yang kita sediakan di sini. Gitu. Nah, cuman catatan nih dari saya. Kalau misalkan kakak mau merubah apa tuh namanya jurnal, itu yang bisa kita rubah itu cuma jurnal umum. Contoh nih, kalau kita cek ini kan nomornya adalah JU kan. JU 24 10 16 0000 73. Artinya jurnal adalah jurnal umum 2024 bulan 10 tanggal 16. Nomornya 73. Nah, yang depannya JU itu pasti bisa dirubah seperti ini. Kalau kita klik, kita ubah, kita masih bisa ubah debit kreditnya sama nominalnya. Akan tetapi, kalau misalkan kakak mau merubah transaksi yang otomatis jurnalnya, itu tidak akan bisa. Contoh nih, saya ada transaksi di 4 Oktober 2024. Saya checklist semua aja deh. Saya checklist, saya posting. Nah, kalau kita cek di jurnal buku besar, nah ini ada penjualan, kalau kita klik titik tiganya, itu tidak bisa dirubah. Karena itu jurnal otomatis. Mau nggak mau, kalau mau kita rubah, opsinya adalah kita buat jurnal penyesuaian yang ada di sini. Gitu. Nah, berkaitan dengan yang transaksi dalam kurung POS yang saya sebutkan ini, nah ini itu tugas kakak di sini semuanya posting aja kak semuanya, baik dari penjualannya misalkan ini 30 hari yang lalu. Nah ini punya saya sudah terposting semua, tapi ada yang belum bayar.
Jadi payment post payment belum terposting artinya dia belum bayar. Atau tugas kakak itu posting aja semua transaksinya. Jadi kayak penjualan ini posting aja, pembelian kita cek di sini. Nah, ini ada transaksi yang pembelian yang belum terposting, kita checklist, kita posting aja. Baik dari yang pengembalian, transaksi stok, data pendapatan, data pengeluaran, semuanya posting aja. Nah, cuman yang data pendapatan sama data pengeluaran ini agak sedikit berbeda ya. Ini data pendapatan nggak ada, data pengeluaran kita cek. Nah, kalau misalkan data pengeluaran, kita harus pilih dulu nih akun debit kreditnya mana. Gitu, misalkan nih biaya makan staf toko itu masuknya ke pengeluaran lain-lain, kreditnya kas. Gitu. Nah, kita perlu mapping semua dari transaksi strip OL sekian 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 itu dari menu ini. Nah, kalau ada yang tanya, menu pendapatan sama data pendapatan sama data pengeluaran itu dari mana dapatnya? Itu adalah dari menu kas masuk kas keluar yang ada di aplikasi POS-nya kakak. Kalau kakak cek itu kan di menu garis 3 pojok kiri atas yang ada di Olsera aplikasi yang untuk jualan Olsera Pos, itu kan ada menu kas keluar masuk. Nah, itu kalau kakak pilih kas keluar masuk, itu transaksinya akan masuk ke data pengeluaran. Begitu juga ketika kakak buat transaksi di menu pendapatan atau pengeluaran yang ada di sini. Misalkan nih, saya buat pengeluaran, jumlah transaksinya 20.000, 200 nih. Misalkan ini biaya makan, biaya bensin. Kemudian catatan beli bensin mobil. Nah, yang buat ini siapa? Misalkan ini tes 001. Nah, kalau sudah kita simpan aja. Kalau misalkan kita ada pendapatan di luar penjualan toko kita, misalkan kita ada pendapatan 5 juta misalkan. 5 juta itu dari transaksi toko B. Misalkan toko B itu kita nggak pakai Olsera ya, tapi kita mau pindah 5 jutanya itu masuk ke toko yang kita pakai Olseranya. Nah, bisa seperti ini. Jumlah transaksi 5 juta, tipe transaksi toko B yang bikin siapa? Misalkan Olsera AO. Catatan kita misalkan input uang dari toko B. Kalau sudah kita simpan. Nah, nanti dua transaksi pendapatan sama pengeluaran ini itu akan masuk ke Olsera accountingnya yang ada di transaksi POS ini, Kak. Di menu pendapatan untuk yang pendapatan dan data pengeluaran yang ada di pengeluaran. Kita coba cek pendapatan tadi. Ya, pendapatan misalkan ini penjualan antar cabang, pendapatan lain-lain. Ini saya jadikan pendapatan lain-lain ya, Kak. Pendapatan lain-lain. Nah, kalau sudah kita checklist, kita posting nih. Nah, jadinya nanti pendapatan lain-lain masuknya ke kas. Nah, kalau yang data pengeluaran, misalkan nih beli bensin itu ke pengeluaran operasional. Nah, kita ngambilnya dari mana? Misalkan dari Bank BCA. Kalau sudah kita checklist, kita posting. Gitu. Nanti akan terbuat jurnalnya secara otomatis seperti ini. Ini pengeluaran operasional 200.000 untuk beli bensin dari Bank BCA. Kemudian ada kita pendapatan atau pengeluaran, kita ada kas masuk senilai 5 juta. Keterangannya adalah pendapatan dari toko lain atau pendapatan dari toko B. Gitu. Kemudian kita masuk ke kas dan bank. Nah, fitur ini sebenarnya jarang digunakan sih, Kak. Karena kalau Kakak cek di sini, itu paling yang bisa dipakai adalah fitur transfer kas di sini. Jadi, misalkan nih, kalau kita cek di daftar akun, saldo kas saya itu ada 13 juta. Kemudian ada Bank Mandiri minus 15 juta, Bank CIMB saya ada 93 juta, Bank BRI saya 20 juta. Nah, misalkan nih, saya mau transfer dari Bank CIMB yang 93 juta itu ke Bank Mandiri, biar dia nggak minus, misalkan. Atau mungkin saya mau store tunai.
dari pendapatan penjualan per hari ini atau omset hari ini. Misalkan omsetnya 13 juta, itu saya mau store tunai ke Bank Mandiri senilai 10 juta. Nah, kita ke kas dan bank, kita transfer kas saja nih Kak di sini. Tanggalnya sesuaikan, debitnya berarti itu Bank Mandiri, akun kreditnya itu kas. Store tunai ke Bank Mandiri. Misalkan ini 10 juta. Kita simpan. Nah, kalau sudah kita cek di sini itu pasti akan berkurang. Bank Mandirinya itu yang tadinya minus 15 juta, itu sisanya minus tinggal 5 juta 200. Kalau kita cek di riwayat nih, kita cek di riwayat itu pasti akan ada. Jadi saldo awalnya 5 juta, ada pembayaran senilai 10 juta jadi minus 5 juta, ada pembayaran lagi 10 juta 200 kalau di total dari sini. Kemudian kita ada masukkan lagi uang 10 juta, makanya masih minus 5 juta. Kemudian kita coba satu kali lagi transfer yang dari CIMB ke Mandiri. Jadi kita coba Mandiri lagi, kita dari CIMB. Catatan transfer antar bank. Jadi ini misalkan 20 juta. Kita simpan. Nah, harusnya itu sudah balance, bukan balance sih lebih tepatnya, itu udah nggak minus lagi gitu, karena kita tambah tuh dari saldonya CIMB kita ubah ke Mandiri gitu. Nah, kalau kakak cek di jurnalnya itu sudah terbuat masing-masing gitu, secara otomatis. Nah, kemudian kita coba bicara terkait piutang sama hutang ya. Nah, piutang sama hutang ini kakak udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Yang penting ketika kakak buat transaksi piutang atau transaksi hutang, misalkan nih kakak buat transaksi piutang itu dari aplikasi POS-nya ya. Nah, dari aplikasi POS-nya tersebut kakak harus lunasi juga, jangan dari back office-nya. Jadi ketika ada transaksi piutang dibuat dari aplikasi pos, bayarnya dari pos juga. Ketika ada transaksi dari back office, itu pelunasnya dari back office juga. Begitu juga dengan yang hutang. Gitu. Kalau kakak udah bisa melakukan penjualan dan pembelian di Allsera, dua fitur ini seharusnya otomatis ketika kakak lunasi. Misalkan pembelian di sini, oh ini masih pending ya, masih pending, ini belum. Contoh kita ada buat satu transaksi deh baru. Kita pakai tes, kemudian kita isi mata uangnya. Kita tambah produknya deh. Kita pakai tes stok produk A deh. Kuantitinya mungkin 100.000. Harga belinya jadi 3.000 deh misalkan. 30, nggak apa-apa deh. Kita tambah. Nah, kalau kita tambah di sini, misalkan pembayarannya itu dia pakai Bank BCA misalkan. Dari 30 juta itu kita baru bayar 2 juta misalkan. Nah, kita simpan aja nih di sini. Atau mungkin kalau mau nol nggak apa-apa. Kalau misalkan kita masih benar-benar full hutang, itu nggak usah diklik pembayaran, nggak apa-apa. Contoh ini saya parsial aja ya pembayarannya Kak, dari nyicil 2 juta. 2 juta. Simpan. Nah, ada pembayaran 2 juta, berarti hutang dagang saya ada 28 juta. Nah, barangnya itu belum kakak terima. Nah, itu biarkan aja Kak. Yang penting statusnya itu bukan tunda. Kalau tunda itu nggak bakal masuk ke akunting. Yang penting kita rubah ke minimal terkirim. Nah, seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi. Kalau ini nggak saya ubah jatuh temponya, kosongan seperti ini, itu akan mengikuti jatuh tempo yang kita setting di awal 30 hari tadi. Itu. Ini contoh aja. Kalau sudah kita ubah ke terkirim, kita cek nih Kak di Allsera akuntingnya. Kita cek di hutang. Nah, di hutang ini kan kita ada 3 menu ya Kak. Belum bayar, sebagian sama lunas. Nah, karena tadi saya itu adalah bayarnya parsial atau nyicil atau kredit. Nah, kita klik sebagian di sini. Nah, dari 25 juta tadi
transaksinya tadi kalau kita cek belum masuk ya. Kita perlu cek di menu bagian transaksi pos nih Kak. Nah, kenapa kita cek di sini? Karena transaksinya yang tadi itu belum muncul. Kita cek di pembelian. Nah, PO08 ini itu masih belum terposting. Kalau belum terposting, kita posting aja nih Kak. Kita posting. Maka di menu hutang, itu dia akan pindah ke menu sebagian. Karena kita bayarnya nyicil. Dari 30 juta, sisanya 28 juta. Gitu. Kemudian kalau misalkan nih mau kita lunasi dari 28 juta hutang, kita mau lunasi pembeliannya langsung. Maka kita masuk aja ke menu pembelian di sini. Kita ke pembayaran. Kita cek nih pelunasnya pakai apa. Misalkan pelunasannya pakai bank CIMB deh yang saldonya banyak. Kita simpan. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal tunggu aja info penerimaan. Karena kalau kita cek di all share accounting-nya, seharusnya itu sudah lunas. Nah, 30 juta sudah lunas. Kalau kita cek di sebagian, itu sudah nggak ada yang 30 juta tadi. Itu. Kalau kita cek di jurnalnya, itu sudah ada. Nah, utang dagang 28 juta dibayar. 28 juta, yang ini DP awalnya 2 juta tadi. Itu. Nah, misalkan nih, kalau misalkan pertanyaan Kak, ketika barangnya datang gimana? Ketika barangnya datang, kita tinggal terima aja Kak di sini. Kita ubah ke penerimaan. Misalkan kita terimanya hari ini, nomor terimanya kita isi. Kemudian kita posting. Nah, secara otomatis itu di all share accounting akan terbuat jurnalnya juga Kak. Nah, pembelian 30 juta, utang dagang 30 juta, persediaan bertambah, harga PP juga bertambah. Itu. Kita cek di daftar akun, coba persediaan barang dagang, kita cek 142 juta. Nah, ini pembelian yang terakhir, itu 08, seperti yang tadi kita contohkan, ini 30 juta. Gitu. Oke. Seharusnya untuk hutang sama piutang sama ya Kak metodenya. Kakak tinggal lunasi aja, nanti akan secara otomatis di akuntingnya terupdate itu nanti. Nah, kemudian untuk modul aset di sini kita coba tambah dulu deh. Kita coba tambah kalau misalkan kakak ada asetnya. Contoh kita pilih nama jurnalnya akumulasi penyusutan, kita akun debitnya itu misalkan saya mau tambah peralatan ya Kak. Kemudian saya pilih Bank BCA, kemarin belinya. Catatan beli motor. Motor harganya 20 juta. 20 juta. Nah, kalau ini kakak buat tanggalnya per kakak mulai akunting di tempat saya itu 16 Oktober 2024, itu akan mengurangi saldo dari Bank BCA-nya karena akan dihitung sebagai pembelian. Tetapi ketika ini kita rubah ke masa lalu, misalkan ini kita rubah ke tanggal 1, itu tidak akan dihitung sebagai pembelian. Nah, tergantung nih, kakak mau ngitungnya bagaimana. Kalau kakak mau buat tanggalnya ini ke masa lalu, di mana kakak buat transaksinya, misalkan kakak bikinnya di 2022, itu bisa saja. Misalkan bikinnya di 1 November 2022, itu bisa saja. Tapi nanti kakak harus susutkan manual dari bulan Desember, November, Desember sampai bulan Oktober di 2024. Gitu. Nah, saya contohnya biar gampang, saya pakainya di 1 Oktober ya Kak. Ini akumulasi khususan peralatan. Jadi karena tadi saya pilihnya adalah apa tuh namanya
peralatan, maka saya pilihnya ini akumulasi penyusutan peralatan ya Kak. Nah, nilai residunya ini apa tuh namanya? Ini Kakak yang tentukan. Misalkan nih dari nilai 20 juta setelah misalkan ini umur motor berapa sih? 4 tahun, berarti 48 bulan ya. 48 bulan. Kita coba di 12 juta deh. Nah, misalkan gini. Kakak belinya pertama kali itu di 2024 20 juta dengan masa nilai residu 12 juta dengan umur ekonomi 48 bulan. Nah, berarti ini nanti ketika setelah 4 tahun waktu motornya dijual akan kira-kira laku 12 juta. Nah, 12 jutanya ini dapat dari mana? Itu Kakak yang bikin sendiri, Kakak yang hitung. Di Allsera belum bisa melakukan perhitungan nilai residunya itu berapa. Jadi Kakak dulu tentukan nilai residunya berapa. Kalau mau dienolkan itu juga bisa. Misalkan setelah 4 tahun motornya habis. Jadi udah nggak ada nilainya lagi, itu bisa. Atau mungkin kalau mau dibuat 7 juta pun juga bisa. Bebas, ini Kakak yang tentukan karena itu. Nah, contoh saya pakai nilai residunya 7 juta dengan masa umur ekonominya 4 tahun ya, atau 48 bulan. 48 bulan. Kalau sudah kita simpan aja. Nah, misalkan nih saya mau susutkan ini di tanggal 31 Oktober itu gimana caranya? Nah, tinggal checklist saja. Kemudian penyusutan kita pilih di tanggal 31 Oktober. Kemudian kita susutkan. Nah, di Allsera itu akan menghitung secara otomatis dari nilai residunya. Nilai residunya akhir kan 7 juta nih. Maka setelah dihitung umur ekonominya, sisa tinggal 19.729.166,67. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan asetnya Kakak ada banyak, itu tinggal checklist saja secara berbarengan, itu nanti harusnya bisa disusutkan bareng kok. Gitu. Kalau kita cek jurnalnya itu pasti ada kok. Nah, ini jurnalnya 31 Oktober nanti. Gitu. Kemudian kita coba cek di biaya. Nah, di biaya ini kalau Kakak cek biaya ini, Kakak akan menemukan daftar dari biaya-biaya yang Kakak keluarkan. Itu jadi ada pembelian tercabang, biaya dan lain-lain. Nah, nanti di sini Kakak nggak bisa ngapa-ngapain, Kakak cuma bisa ngecek aja. Itu jadi kurang lebih itu sama dengan daftar akun yang di sini. Cuman kalau daftar akun yang ada di sini itu kan kita cuman tambah akun aja. Gitu. Kita cuma tambah akun sama kita ngecek. Atau mungkin kalau mau menghapus akun yang ada di sini kan kita bisa. Tapi kalau di biaya di sini itu kita nggak bisa. Gitu. Kemudian di invoice ini kita jangan bayangkan kayak invoice yang seperti Kakak apa tuh namanya, bayangkan invoice pada umumnya ya. Ini adalah invoice untuk mengecek pergerakan yang terjadi di transaksi itu apa aja sih. Contohnya ini PO 08 yang barusan kita buat tadi, itu kita mau ngecek akun yang bergerak apa aja. Nah, pembelian itu 30 juta nilainya, bergerak debit, kemudian kreditnya itu hutang dagang, persediaan barang dagangnya 30 juta debit, HPP-nya itu 30 juta kredit. Gitu. Jadi ini untuk ngecek si akun yang bergerak apa aja. Gitu. Beda dengan invoice yang kira-kira Kakak bayangkan. Kemudian di log journal, ini misalkan Kakak ada satu transaksi yang dihapus, misalkan. Kita contoh, nah gaji karyawan ini yang 7 juta, ini saya mau rubah ke 8 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
perbarui. Nah, maka ketika kita cek di log jurnal, itu akan ada di JU24101673, itu ada log transaksi ubah oleh siapa? Oleh Olsera AO. Kalau kita cek atau kita klik nomor transaksinya, nah itu akan ketahuan tuh, aslinya itu 7 juta. Gitu. Aslinya 7 juta, kemudian saya rubah ke 9 juta. Nah, ceknya setelah dirubah itu gimana? Kakak copy aja nomor jurnalnya. Copy nomor jurnalnya, kemudian kakak cari di jurnal buku besar. Pilih bulan, paste akan aja. Nah, sekarang adalah 8 juta ya. Gitu. Kemudian di laporan akuntansi ya. Nah, di laporan akuntansi kita tuh akan disediakan oleh laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal sama laporan arus kas. Nah, di sini itu kakak bisa coba cek-cek aja nanti gimana laporan sama neracanya. Nah, di sini kita ada pendapatan, biaya pokok penjualan, operasional, kemudian non operasional dan lain-lain. Sama mungkin kalau mau cek neraca ada di sebelahnya. Cuman mungkin dari saya laporan laba rugi sama neracanya itu modelnya itu portrait ya Kak. Kalau normalnya kan atau umumnya laba rugi atau neraca itu kan landscape ya, ke kanan gitu atau ke kiri. Nah, cuman ini di Olsera tuh agak ke bawah. Jadi kalau misalkan kakak biasa bikin jurnalnya itu kanan kiri, maka ini portrait ya, mungkin perlu dibiasakan. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir dari fitur akuntingnya itu ada di tutup buku. Nah, tutup buku ini kakak di Olsera nggak perlu tutup bukunya per bulan. Tapi di Olsera itu yang wajib adalah per tahun. Ada plus minusnya sendiri. Kalau misalnya kakak tutup buku per bulan, itu memang lebih ribet karena kita perlu ngecek per bulannya. Jadi ketika misalkan Januari kita tutup buku, Februari kita tutup buku, nah pasti kan tiap bulan kan kita ribet ya. Tapi di akhir tahun enak, karena kita di Desembernya, itu kita cuman perlu mikir Desembernya itu tutup bukunya udah bener atau belum. Nah, tapi kalau misalkan kita tutup bukunya langsung di akhir tahun, itu kebalikannya. Di awal memang enak. Misalkan nih Januari saya nggak tutup buku, Februari nggak tutup buku, sampai Desember, sampai November lah, saya nggak tutup buku. Tapi ketika di Desember tutup buku, saya harus mikir tuh, dari Januari sampai ke Desember, ketika ada salah, itu apa tuh namanya, kita harus menyelam ke bulan atau tanggal yang transaksinya salah tersebut. Jadi kita harus cari tahu tuh mana salahnya. Jadi tinggal pilih nih, mau enak di depan atau tinggal enak di belakang aja. Nah, untuk caranya sendiri gampang kok. Nah, kita tinggal klik tutup buku yang di pojok kanan atas di sini. Nah, kita pilih nih. Kalau mau per bulan, berarti kakak pilih bulan, kemudian tinggal pilih tanggalnya. Misalkan saya mau tutup buku di September kemarin, 30 September. Maka saya tutup buku. Klik tutup buku. Nah, berarti Desember tutup buku sudah terbuat. Atau mungkin kalau mau tutup bukunya di Agustus juga bisa. Jadi ini 31 Agustus saya tutup buku. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan langsung tutup buku 1 tahun, kita tinggal pilih aja tutup buku. Nah, contohnya seperti ini nih, kalau kita tutup buku langsung per tahun. Ada nilai minus di akun 11105 Bank BCA minus 20 juta di Oktober 2024. Maka kita harus cari tahu tuh, kenapa Bank BCA kita itu bisa minus 20 juta 650 gitu. Biasanya itu sih yang menyebabkan. Nanti kita gampangnya kalau ketemu yang seperti ini, cari tahu kenapa dulu bisa minus. Kalau sudah ketemu, jurnal balik aja. Biasanya gitu sih. Tapi tergantung kondisi juga sih untuk mengatasi seperti ini. Cuman kalau memang mau simple, jurnal balik aja. Atau lakukan jurnal penyesuaian. Kemudian ini untuk fitur akuntingnya udah selesai ya. Sekarang kita coba bahas satu fitur yang di luar akuntingnya. Satu fitur yang di luar akuntingnya itu ada di penyesuaian hak akses. Jadi ini adalah untuk
pengaturan di mana kita mengatur akses orang yang bisa masuk ke akuntingnya. Misalkan nih, saya sebagai owner itu menghendaki untuk supervisor saya itu tidak boleh cek di pengaturan akuntansi sama daftar akun. Maka dua-dua checklist ini saya matikan, saya simpan. Nah, nanti ketika ada seorang supervisor login ke akun toko kakak, maka pengaturan akuntansi dan daftar akun itu tidak akan bisa dibuka, gitu. Begitu juga untuk staf-staf lain, misalkan di laporan. Staf laporan itu nggak bisa akses semua laporan, semua fitur akuntansi kecuali tutup buku. Kecuali laporan akuntansi. Maka saya matikan semua checklistnya kecuali yang laporan akuntansi, gitu. Atau kalau mau spesifik itu bisa, misalkan orang yang untuk menu laporan itu cuma bisa akses laporan laba rugi. Kita cuma bisa akses laporan laba rugi sama mungkin neraca. Yang laporan perubahan modal sama arus kas, mereka nggak boleh. Maka kita matikan sisanya. Kita simpan. Gitu. Nah, nanti ketika mereka login, mereka bisa, kalau posisinya seperti ini ya, mereka bisa akses semua fitur kecuali laporan akuntansi yang di perubahan modal sama arus kas. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk fitur-fitur yang di akunting, itu aja ya Kak. Untuk mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang masih ganjel, atau mungkin, oh kasus toko saya itu seperti ini Kak, oh kasus saya seperti ini Kak, atau mungkin persediaan barang dagangnya saya gini, laporan saya tuh nggak balance gini, atau mungkin menemukan kendala yang sekiranya perlu bantuan tim support, itu bisa ke nomornya CS Olsera Kak. Nanti akan dibantu pandu sama tim akuntingnya Olsera gitu. Atau mungkin kalau mau misalkan tanya-tanya di komen bisa sih, nanti saya bantu jawab pertanyaannya gitu. Nah, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih atas waktunya udah sempat menonton video ini. Selamat malam, selamat pagi, atau mungkin selamat berlibur ketika kakak santai di sini. Oke, kalau gitu saya undur diri ya kak. Terima kasih.